Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan Dr. Irsad Sadri. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Dr. Irsad yang selalu menyaksikan channel saya. Pada kesempatan ini kita akan kedatangan tamu. Kebetulan akan membimbing diskusi kita hari ini, berbincang masalah kesehatan, terutama tentang kesehatan mata. Saya perkenalkan Dr. Putri Rahman. Sore dok. Sore dokter. Silakan Dr. Putri. Oke, sebelumnya saya perkenalan lagi ya. Nama saya Dr. Putri Rahma. Di sini saya akan menemani Dr. Irsyad dalam ngobrol. Oke, jadi di sini kita mau buat konten baru dok. Konten yang ada di channelnya dokter nih. Jadi nanti kita bikin ini judulnya ngobrol bareng Dr. Irsyad. Oke, karena ini temanya ngobrol, jadi kita dua arah. Terus nanti ada tanya jawab dok, atau Q&A istilahnya gitu dok. Jadi nanti saya udah siapin pertanyaan nih dok. Nanti dokter tinggal jawab. Ya siap, boleh langsung. Boleh ya dok? Ya, silakan. Oke, jadi karena kita ini mau bahas tentang kesehatan mata, yang mau kita bahas hari ini tuh tentang katarak dok. Oke, menurut dokter gimana nih tema kita? Saya kayak sepertinya sangat menarik. Menarik ya dok ya? Menarik. Oke. Banyak ditanyakan di yang video-video yang sudah kita tayangkan, cukup banyak. Oke. Iya, kebetulan di video-video sebelumnya di Dr. Irsyad di channel ini itu udah banyak banget tentang katarak, ya nggak sih dok? Iya, partnya udah banyak banget ya itu dok ya, udah dibahasnya udah lumayan lengkap sekali gitu. Nah, makanya sekarang kita adain Q&A-nya, tanya jawabnya dok. Gimana? Setuju ya dok ya? Setuju. Oke, kita mulai nih dok. Oke, siap. Oke, sip. Oke. Untuk yang pertama nih dok, Q&A-nya, tanya jawabnya. Kira-kira yang pertama, katarak itu sebenarnya penyakit mata yang kayak gimana sih dok? Boleh dijelasin nggak sih? Katarak itu secara umum sebenarnya penyakit mata yang degeneratif. Artinya proses yang berjalan terus sesuai dengan perkembangan usia. Walaupun katarak itu bisa juga adanya misalnya akibat proses peradangan, inflamasi, atau karena trauma, atau dari dibawa dari lahir, atau kita katakan sebagai katarak kongenital. Tapi yang lebih umum biasanya kita bicarakan itu adalah katarak degeneratif. Artinya karena perkembangan usia, pertambahan usia. Jadi mereka umumnya kalau bertambah usia, biasanya katarak itu 65 tahun ke atas itu hampir 50% orang katarak. Katarak ya dok ya. Berarti banyaknya orang-orang yang katarak itu dikarenakan usia ya dok ya? Usia. Paling banyak ya dok Usia. ya? Paling seringnya itu kataraknya memang dikarenakan penuaan. Penuaan. Betul ya dok ya? Oke, jadi gitu ya teman-teman. Untuk katarak itu sendiri tadi udah dijelasin sama dokter Irsyad, dan memang paling sering itu kemungkinan terkenanya itu saat usia tua. Iya dok ya? Benar. Iya, oke. Sip, untuk yang pertama udah bisa dapet nih infonya. Untuk yang kedua dok, pertanyaannya Ya, ya. silakan. Oke, katarak itu bisa pada orang yang lebih muda dok? Bisa. Itu Tapi gimana? kan kita katakan itu katarak juvenile. Biasanya itu ada sebab lain. Sebab lain. Seperti ada didahului misalnya trauma atau suatu radang. Tapi itu saya jelaskan yang pertama tadi, oleh suatu inflamasi seperti uveitis itu mencetuskan, mempercepat terjadi katarak. Atau mereka yang mengkonsumsi obat-obatan seperti mereka yang menderita penyakit asma, mereka kan mengkonsumsi obat seperti obat-obat yang mengandung steroid. Nah, itu mempercepat katarak. Jadi belum waktunya untuk terjadi katarak, Tapi malah jadi dipercepat terjadi pada ya, dok usia ya? muda. Jadi Gitu. seperti itu. Oke.
Jadi sebenarnya katarak di usia muda itu mungkin terjadi ya dok ya, mungkin terjadi, dan memang faktor risikonya banyak sekali nih teman-teman. Tadi sudah dijelaskan oleh dokter Irsyad bahwa memang kalau untuk usia yang muda biasanya ada faktor risikonya ya dok ya, gitu. Nah itu yang buat jadi mempercepat lensa itu keruh ya dok ya. Lensa keruh. Ya. Salah satunya tadi udah dijelaskan tentang penggunaan obat steroid. Mungkin nanti teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut tentang obat-obat yang mengandung steroid, gitu ya. Oke, makanya kita nggak boleh sembarangan untuk minum obat ya dok. Oke, sip. Untuk pertanyaan kedua sudah terjawab. Untuk yang pertanyaan ketiga nih dok. Ya, silakan. Oke, komplikasi katarak itu apa aja ya dok ya kira-kira? Iya, katarak itu komplikasi. Misalnya kalau katarak dibiarkan saja, tidak dioperasi, jadi itu bisa menimbulkan namanya glaukoma. Glaukoma yang tekanan bola mata itu ya dok ya? Ya, artinya glaukoma itu tekanan matanya tinggi. Jadi biasanya efek lanjutannya apa? Bisa menimbulkan kerusakan sarafnya, saraf mata. Jadi akhirnya penglihatannya jadi terganggu. Walaupun sudah dioperasi, nanti efeknya bisa terjadi ada enggak kebutaan. Jadi akibatnya ditunggu-tunggu, ditunggu operasi, ditunda operasi. Jadinya malah jadi ada komplikasi itu ya dok ya? Komplikasi jadi. Iya. Berarti memang seharusnya katarak tuh bisa didiagnosis lebih cepat ya dok ya? Kalau sekarang lebih cepat terdiagnosa, lebih cepat dioperasi lebih baik. Sesuai dengan teknik operasi yang terbaik sekarang. Jadi tidak perlu lagi kita menunggu sampai sudah tidak bisa melihat sama sekali. Itu justru lebih berbahaya. Lebih berbahaya justru. Betul. Oke, jadi kalau misalkan udah mulai ngerasa ragun-ragun gitu ya dok ya, udah usia udah mulai tua gitu misalkan, terus udah mulai kayak ngelihat buram atau apa gitu ya. Jangan takut memeriksakan diri ke dokter. Sip. Jangan takut memeriksakan diri ke dokter. Karena lebih cepat didiagnosis, lebih cepat untuk sembuh. Oke, sip. Jadi tadi kan sebelumnya nih dokter tadi sempat bilang tentang operasi katarak ya dok. Kira-kira operasi katarak untuk saat ini tuh ada apa aja sih dok? Dan kayaknya nih teman-teman pada mau tahu nih dok, emang operasi katarak ada jenisnya? Iya, teknik operasi katarak itu sudah berkembang. Dari yang dahulu dibuat luka, kemudian dilakukan penjahitan, berkembang terus. Ada lagi yang kita katakan membuat luka juga tapi tanpa jahitan. Ada juga. Bagus. Sekarang ada lagi yang lebih terbaik, keren lebih keren. Hanya membuat luka 2 mm saja. 2,2 mm. Udah bisa hilang kataraknya. Nah, kemudian apa? Penyembuhannya lebih cepat. Tidak berdarah. Dan lebih aman ya, Dok? Lebih aman dan recovery visusnya lebih cepat sekali. Karena apa? Lukanya hanya sedikit. Lukanya sedikit, semakin kecil lukanya semakin mungkin cepat recovery-nya, Dok ya. Jadi udah dijelasin nih, ada banyak sebenarnya ada beberapa ya, Dok, teknik operasi. Tapi walaupun begitu, teknik-teknik yang lama tetap dipakai. Ada suatu kondisi tertentu berisiko untuk dilakukan operasi yang baru. Itu masih yang teknik lama masih bisa dipakai. Jadi sebenarnya teknik apapun dipakai tergantung indikasi ya, Dok ya? Indikasi. Betul. Balik lagi ke masing-masing pasien ya, teman-teman. Jadi untuk tekniknya tetap yang menentukan operasi mau kayak gimana tetap dokter matanya. Yang penting diperiksakan dulu. Betul. Jadi jangan sampai telat untuk diperiksakan. Ya kan, Dok? Iya. Oke, sip. Untuk komplikasi dan teknik operasinya tadi udah kita bahas nih. Selanjutnya adalah gimana nih, Dok, cara mencegah terjadinya katarak? Ada nggak sih, Dok, sebenarnya untuk mencegah katarak tuh? Sebenarnya ada. Apa tuh, Dok? Kan kita katakan sebagai katarak degeneratif. Katarak karena usia, karena umur. Biasanya dipercepat mereka yang sering terpapar sinar matahari. Kemudian mereka yang diet antioksidannya kurang, itu akan mempercepat terjadinya katarak. Atau pernah terjadi trauma pada matanya, itu juga akan mempercepat katarak. Seperti trauma tumpul, terpukul, itu akan mempercepat terjadinya katarak.
Ternyata ada ya dok ya. Cara mencegahnya, walaupun kita kan memang kalau pertambahan usia itu ya namanya usia nggak bisa kita potong ya dok, tapi ada loh cara mencegahnya biar kita nggak cepet-cepet kena katarak gitu ya dok ya. Jadi salah satunya adalah mungkin kita menghindari mata kita dari paparan sinar matahari gitu. Mungkin kita bisa pakai sunglasses ya dok ya. Oke, dan yang lain-lain. Diet yang antioksidan itu maksudnya yang banyak mengandung sayur buahan, yang mengandung vitamin C, vitamin E. Oke, berarti tetap harus perlu ya vitamin-vitamin ya dok ya, untuk kesehatan mata juga penting. Oke, terus ada lagi nggak nih dok kira-kira? Kalau satu lagi dok, kan sekarang tadi ada banyak nih dok yang nanya, kira-kira bisa nggak sih dok katarak tuh tanpa operasi? Itu yang sering kita temui lihat, ya dok ya? Kita temui, kemudian yang sering ditanyakan juga. Sering ditanyakan oleh pasien dok? Benar? Pasien. Oke. Umumnya mereka nggak mau dioperasi. Kenapa dok? Iya, mereka kan kesannya operasi itu takut. Iya. Jadi kalau dapat bisa nggak diobati? Itu selain yang paling banyak di konten-konten kita sebelumnya, itu yang paling banyak ditanyakan. Katarak tidak bisa tanpa dioperasi. Oke, dok. Kenapa? Kemudian bisa nggak tanpa operasi? Jadi kita harus tahu dulu posisi lensa mata kita ya. Ini yang terjadinya katarak itu lensa mata kita. Lensa mata kita kan di dalam. Jadi bagaimana mengeluarkannya? Jadi kalau nggak dioperasi ya dok ya. Memang ada beberapa orang mengerjakan, tapi itu berbahaya sekali. Justru terjadi komplikasi yang tidak kita harapkan. Kadang-kadang datang kepada kita setelah dilakukan penekanan pada mata, sehingga lensa matanya itu yang katarak jatuh ke belakang. Oh, bahaya ya dok? Berbahaya. Pertama risikonya terjadi peradangan, kemudian terjadi glaukoma. Akhirnya buta juga akhirnya. Jadi itu yang sering katarak, supaya sahabat-sahabat dokter Irsyad semuanya tidak ragu-ragu lagi. Kalau katarak hanya bisa dioperasi. Semakin cepat kita dioperasi, semakin baik. Tidak perlu kita menunggu katarak kita menjadi lebih keras, menjadi lebih tidak melihat sama sekali. Tidak perlu. Teknik operasi sekarang sudah begitu nyaman, sangat baik sekali dan efektif. Sip, mantap. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau katarak itu nggak bisa kalau nggak dioperasi, karena tadi udah dijelasin posisi lensa kita tuh di dalam. Gimana mau ngeluarinnya dok ya? Mau disedot apa gimana, kan nggak bisa gitu. Jadi memang harus menggunakan teknik operasi teman-teman gitu. Dan nggak usah khawatir, karena saat ini udah semakin dipermudah ya dok ya. Tidak sakit, dan tidak berdarah, dan lebih aman teman-teman, dan lebih cepat recovery-nya ya dok ya. Bener. Jadi untuk teman-teman semua sahabat-sahabat dokter Irsyad, tidak perlu takut lagi sekarang untuk memeriksakan mata, karena menurut saya nih dok ya, mata itu kan salah satu hal yang membuat kita bisa melihat dunia. Ketika ada sesuatu yang salah, pasti kan kita langsung notice nih, langsung kerasa nggak nyaman. Nah, nggak ada salah kita untuk cek mata kita ya teman-teman gitu. Sip, mantap Dokter Putri. Mantap ya dok ya. Oke, nah teman-teman, karena ini pertanyaannya udah selesai nih, sampai sini dulu. Nah nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan untuk di bagian katarak ini, atau boleh teman-teman mau request atau komen mengenai tema yang lain, itu boleh banget loh teman-teman. Nanti bisa ditulis aja di kolom komentar ya dok ya? Ya siap. Oke, nanti kita tampung pertanyaannya. Ketemu lagi sama Dokter Putri. Oke, sip. Nanti kita kita lanjutkan lagi ya dok ya? Oke. Sip. Sekian dulu untuk hari ini, untuk ngobrol bareng dokter Irsyadnya. Jangan lupa apa dok? Like, subscribe, dan share. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.